Halo Mbak Nov, Halo, apa kabar Mbak? alhamdulillah baik. Kamu Baik, sendiri gimana? alhamdulillah baik-baik. Ini kita Di Jakarta nunggu, ya? ya di Jakarta. Oh, Mbak Nov di Malang kah atau di mana? iya di Batu. Oh, kita sambil nunggu Kanwar juga ya, Iya, belum join. oke. Oke, balik lagi di Humanistik on Air. Jadi, perkenalkan dulu, nama aku Yara Safira. Aku biasa dipanggil Yara dari angkatan 2019. Nah, kan udah kenalan nih ya. Kita nanti langsung masuk aja ke topiknya. Topik kita kali ini adalah Corona. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian. Aku bareng sama Kanwari dan Mbak Novita. Yeay! Halo. Gimana Mbak Novita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di Kabarnya selalu di rumah aja. Kalau di rumah aja. Kalau Kanwari apa Iya, kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dia tetap di rumah aja ya, dua-duanya ya? Ya, stay di tetap. rumah aja. Stay di rumah aja. Oke, jadi kita sekarang langsung masuk aja ke topiknya, ke Corona. Nah, di sini kan yang seperti kita tahu nih, Corona nih baru muncul itu sekitar akhir tahun 2019 ya. Masuk ke Indonesia pun awal-awal tahun lah baru gencarnya gitu ya. Terus dari mulai gejala-gejalanya kan ada kayak batuk-batuk, demam, sesak napas, dan lain-lain. Terus kalau misalnya dari Mbak Nov sama Mbak Kanwari itu, apa namanya, untuk pencegahannya, tuh gimana sih, Kak? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Boleh Mbak Nov dulu. Oh, kalau aku sih pencegahannya biar kita selalu kayak kesehatan kita itu selalu terjaga. Itu yang penting. Yang pertama itu kita harus jaga kebersihan. Jadi sehat itu diawali dari hidup yang bersih menurut aku ya. Jadi Betul, kalau betul. misalkan kita hidupnya bersih, pasti nanti kita juga akan mendapatkan efek, yaitu badan kita juga sehat. Terus nanti kita juga harus, intinya jangan males untuk bersih-bersih diri gitulah. Khususnya kalau sekarang itu dianjurkan selalu cuci tangan kan. Kalau misalkan kita habis pegang apa-apa, terus jangan sering juga pegang muka kayak gitu. Terus ini sih intinya, kita jangan keluar rumah kalau misalkan nggak penting-penting banget gitu. Iya, iya. Itu yang terpenting ya kalau dari Mbak Nov ya. Kalau dari Kanwari gimana tuh? Hampir sama juga sih kayak Mbak Novi. Sebenarnya kalau apa ya, kita dalam menghadapi situasi yang seperti ini tuh pertama kali kita harus menjaga kebersihan diri sih. Personal care kita juga harus kita perhatikan karena kebersihan diri kita itu tuh merupakan apa ya, faktor penentu banget kan dari kita bakal terjangkit atau enggak. Iya, betul-betul. Personal care juga kita harus perhatikan, dari kita wajib mandi 2 hari sekali, lalu juga cuci tangan sebisa mungkin, menghindari untuk apa ya, untuk mengenakan telapak tangan kita ke muka, mengucap-ngucap mata, hidung, mulut, itu sebisa mungkin dihindari. Setelah itu kita juga bisa menjaga dari pola makan kita ya. Sebisa mungkin sih kalau saya pribadi, saya nerapin walaupun saya memang pengetahuan akan memasak saya sangat minim, tapi saya usahain saya masak sendiri, mau gimana pun rasanya, at least kita nggak Lebih worry higienis gitu. ya. Iya, Lebih lebih higienis percaya juga. dengan kebersihannya. Betul, karena bukannya mau menutup rezeki dari apa ya, pedagang-pedagang atau GrabFood atau GoFood, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa melakukan hal itu sendiri kan, ya alhamdulillah gitu, kita bisa mengkonsumsi masakan yang memang kita masak sendiri dan terjamin juga kan, kayak gitu sih. Iya, benar-benar. Beda-beda. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya dari Mbak Nov Iya. sama Kanwari sendiri buat pencegahannya dari virus corona ini. Nah, kalau misalnya dampak yang bisa kita lihat ke area publik sendiri kan lebih ke masalah perkuliahan ya, belajar mengajar. Itu menurut Mbak Nov sama Kanwari gimana sih? Kalau menurut aku dulu apa Anwar ini?
Boleh Mbak Nov dulu? Kalau menurut aku sih dampaknya dari COVID ini ke pembelajaran, khususnya ke perkuliahan di area publik ini, menurutku dampaknya itu cukup signifikan ya. Jadi kita nggak bisa kegiatan belajar mengajar di kelas, terus kita juga yang biasanya kita presentasi di depan orang banyak secara langsung, kita jadi kayak nggak bisa kayak gitu, harus pakai Zoom atau pakai media apapun itu ya. Dan itu mungkin kalau menurut aku sih kendalanya itu nanti jadi kayak pertama kita boros kuota kan pasti. Terus belum lagi kalau jaringan-jaringannya itu agak trouble, kadang kalau misalkan dosennya juga nggak cepet-cepet nge-assist kita buat masuk ke Zoom, kayak gitu sih. Jadi dampaknya ya lumayan kayak signifikan Kerasa gitu bagi ya. area publik. Kalau Kanuari gimana tuh Kak? Menurut Kakak? Gimana? Tadi agak ke pending. Iya, kalau menurut Kanuari gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi sih, kita kan saat ini memang sedang menghadapi peristiwa yang ya bisa dibilang pertama kali dalam generasi kita akan mengalami peristiwa ini, dan memang agak sedikit cultural shock mungkin ya, karena metode pembelajaran yang biasanya dilakukan melalui kelas face-to-face class secara langsung, kita juga presentasi secara langsung seperti apa yang telah dijelaskan Mbak Novi sebelumnya, mungkin agak lebih menantang ya, karena apa ya, yang harus kita sadari juga bahwasannya nggak semua orang juga bisa memiliki akses yang cukup baik untuk penggunaan internet dan segala macamnya. Mungkin itu juga menjadi penghambat bagi mahasiswa khususnya area publik dalam menghadapi online class seperti ini. Sebenarnya kalau dari dosen-dosen administrasi publik ini, mereka ini lebih menerapkan untuk menggunakan dua platform yang berbeda sih. Yang pertama itu ada Zoom dan Google Classroom. Tapi mungkin Tiara juga tahu kan, saat ini tuh mungkin Mbak Novi juga, Zoom ini kan bisa dikatakan kurang sedikit aman ya. Kurang aman lah, karena mungkin udah banyak kejadian juga kan, hacker atau segala macamnya. Nah, mungkin apa ya, tapi dosen publik ini rata-rata masih banyak menggunakannya karena mungkin simple dan nggak perlu apa ya, bisa memuat banyak orang yang tergabung ke dalam aplikasi Zoom itu sendiri. Tapi kalau dosen publik menggunakan Zoom ini khususnya bagi memang ada tugas-tugas terdahulu yang membutuhkan presentasi secara langsung di kelas, namun dengan kejadian seperti ini maka dari itu dialihkan menggunakan online system ini. Jadi hambatannya yaitu sih tadi kalau kalau Zoom itu kurang aman, lalu juga kadang hostnya itu juga nggak mau nge-admit apa ya, request kita. Jadi mungkin itu agak menghambat juga kan. Saya pribadi kemarin ketika mau presentasi ada salah satu subjek itu, dan itu giliran saya, dan ternyata jaringan internet di rumah ini mengalami trouble sedikit, jadi itu agak menghambat juga, dan dosen nggak tahu dong sebenarnya apa yang kita alami, dia cuma taunya enak aja kan, walaupun memang sudah di-provide kuota segala macam, tapi itu cuma sebulan gitu, nggak yang full, dan itu hanya certain application doang yang bisa kan. Nah, untuk yang kedua, Google Classroom. Kalau Google Classroom itu rata-rata dosen publik menggunakan Google Classroom itu untuk apa ya? Dia meng-share bahan materi hari ini, dan diberikan juga tugas berikut, kita harus submitting tugas itu di hari yang telah ditentukan. Seperti itu sih harapan dari saya nih. Semoga aja memang dari adanya peristiwa ini Brawijaya khususnya lebih apa ya, lebih gencar dalam menyiapkan online platform, karena ya kita nggak ada yang tahu kan apalagi selanjutnya akan terjadi seperti itu. Ya, gitu aja sih. Dan kita pun yang harusnya kita ngobrol langsung malah jadi harus lewat Zoom juga ya. Kena juga kita. Iya benar, makanya. Betul. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa.
Terus kalau rutinitas Banov sama Januari di hari-hari lagi physical distancing nih, apa aja tuh? Siapa dulu Monggo nih? Mbak. Iya, Oh, oke, aku. Banov dulu boleh. Kalau aku sih aktivitas di rumah itu biasanya karena di dekat rumahku kan banyak adik sepupu, apa ya, ponakan apa sepupu gitu ya sebutannya. Mungkin aku biasanya kalau di rumah itu sebagai pengganti guru mereka di sekolah. Jadi aku Oh lebih ke iya. kayak mengajari mereka gitu. Kalau misalkan mereka ada kesulitan, misalkan kan sekarang anak SD ya, anak SD harus yang pembelajaran online kayak materi dikirim ke WA group gitu ataupun ke Google Classroom, kan mereka juga masih kecil jadi perlu bimbingan juga. Jadi aku kadang juga kayak bantu-bantu mereka gitu sih kalau pas di rumah dan pas aku free nggak ada kuliah gitu. Terus aktivitas lain mungkin apa ya, bersih-bersih rumah. Terus sebelum puasa ini juga kayak masak-masak gitu sih. Itu sih kalau aku. Menarik banget ya, karena banyak anak kecil jadi berperan sebagai guru gitu ya, di pengganti guru gitu di rumah ya. Boleh. Iya. Kalau Mantap. kalau Januari gimana tuh, Kak? Apa aja nih rutinitasnya? Aktivitas selama PSBB ini ya. Iya. Eh, Sejujurnya ini saya masih di Malang. Saya belum pulang ke rumah saya yang ada di Bekasi. Jadi ya hidup seorang diri lah di rumah ini. Alhamdulillahnya itu Kak Hafiz memberikan tumpangan kan. Tapi dia udah pulang. Jadi Oh. sebenarnya selama ini yang saya lakukan di rumah gitu ya. Apa ya? eh, saya mungkin bisa lebih memperhatikan akan apa ya, akan pola hidup saya sih, terutama dari makan makanan. Saya juga bisa lebih memperhatikan akan hal itu. Saya juga bisa lebih banyak waktu untuk workout, walaupun Oh. workout yang simple aja sih, tapi ya itu juga lumayan lah gitu kan. Yang penting kita ada aktivitas fisik gitu supaya kita gerak dan nggak ya nggak gitu-gitu aja gitu kan. Kita juga bisa nge-setting goals, apa yang kita pengenin nih. Kita juga bisa berkreasi dengan cara, oh mungkin dari, ya karena banyak waktu yang, apa ya, karena banyak waktu yang ada, jadi membuat kita itu lebih, ya nggak sih, kita ngerasa nggak sih, kita nge-scroll memori-memori kita, oh ternyata ada ini gitu kan. Oh Iya, ini iya, bisa kita betul. jadikan, kita bisa Benar-benar. jadikan apa ya? Kita bisa jadikan konten nih kalau misalnya emang kita membuat YouTube channel atau IGTV gitu kan. Ya hal-hal yang emang di luar ekspektasi sebelumnya jadi ada gitu. Terus apalagi ya? Bersih-bersih rumah juga. Jadi terus masak sendiri itu udah pasti, apa ya? Udah sih gitu, nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, ya ya udah seru banget sih sebenarnya, kayak melatih kita agar lebih mandiri aja. Jujur aja nih udah apa ya, udah 33 hari saya nggak keluar rumah gitu. Baru kemarin nih keluar Oh. karena memang harus membeli bahan baku kan. Iya, Jadi ya iya. udahlah Bismillah aja. Tapi seringkali apa ya, seringkali ngerasa worry gitu, kayak aduh, gue takut nih kalau gue keluar bakal terjangkit Kena atau kayak gitu gimana. ya. Tapi Bismillah lah, soalnya kalau ya memang sih ada berbagai alternatif untuk kita bisa beli bahan baku melalui online atau segala macam. Tapi banyak pertimbangan juga sih yang membuat aku harus terpaksa untuk keluar rumah juga kayak gitu sih. Iya. Udah Kalau gitu aja. udah gitu aja. Kalau misalnya Kakak di Malang berarti sampai Iya. habis nanti berarti nggak pulang ke Bekasi gitu, Kak? Karena kan bukan ada peraturan yang udah dilarang mudik atau pulang kampung itu ya? Jadi baru aja nih sekitar 2 hari yang lalu gitu kan, pemerintah memang saat ini, halo Yara, Yara Iya, iya. pending ya? Pending connection nggak sih? Tapi masih Udah, bisa dengar nggak? aku bisa dengar Aku suaranya. bisa dengar. Tapi Ya. memang apa Yara Ini ya. videonya pending. Tapi kedengeran suaranya. Kayaknya ada sedikit gangguan deh di Yaranya. Aduh, gangguan.
Sudah belum, Kak? Seru banget dong, Mbak. Jadi guru. Iya. Kayak biasa sih. Udah belum? Di apa? Banyak yang di stop. Kakak tadi keputus. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Ya, Kak, boleh Lanjut nih. Ya, boleh dilanjut. Ya, kan tadi Yara tanya ya. Jadi saya masih stay di Malang, belum balik ke Bekasi sampai kapan gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya hal yang menarik sih buat kita diskusikan. Jadi sekitar 2 hari yang lalu gitu kan, saya udah dapat berita dari teman dan tante saya bahwasannya memang saat ini government di Indonesia ini mengeluarkan kebijakan ini kan ya, bakal ada termination operate gitu kan. Jadi terminate operation bagi seluruh armada angkutan transportasi baik darat, udara maupun laut. Jadi ditambah lagi itu ada himbauan pemerintah Kota Malang sendiri bahwasannya memang kita ini nggak dibenarkan untuk pulang ke kampung halaman kita dulu gitu kan. Karena memang untuk memutus mata rantai dari penularan COVID itu sendiri. Jadi sebenarnya ini sedikit sedikit bikin sedih sih karena baru ya ini for the first time banget nih puasa hingga nanti Lebaran ya semoga aja udah selesai gitu kan. Tapi saya sih udah mikirnya bahwasannya ya udahlah terima aja kalau memang nggak bisa Lebaran bareng keluarga karena kan ini untuk kebaikan kita bersama juga. Jujur aja dari adanya kebijakan PSBB yang pertama tuh mengenai regulasi pemerintah nomor 21 tentang PSBB itu menurut aku sebenarnya ini tuh menjadi suatu dilema sih karena khususnya bagi mahasiswa yang memang masih stay di tempatnya masing-masing, which mean dia itu masih stay di kosan atau di rumah kontrakannya tanpa ada kejelasan kan sebelum adanya PSBB ini. Jadi maksud dari kejelasannya itu sendiri, apakah kita masih diperbolehkan untuk balik ke kampung halaman kita? Lalu ketika memang kita diperbolehkan, resikonya tinggi banget nggak sih? Ketika ya let's say kita naik bus. Naik bus itu kalau ke Jakarta butuh waktu 9 jam. Kita nggak tahu dong di bus itu siapa aja penumpangnya, apakah dia terjangkit atau enggak. Bukannya kita berprasangka buruk gitu terhadap orang, tapi kan dengan kejadian yang seperti ini kita juga lebih waspada gitu kan. Jadi berjaga-jaga Jadi gitu ya. berjaga-jaga sampai kayak bingung loh, kok ini berarti masih diperbolehkan pulang dong mahasiswa dong, iya kan? Tapi apakah pemerintah itu nggak memikirkan, aduh gimana nih ya nanti kalau masyarakat gue pulang segala macam ke tempat yang memang itu udah red zone, bagaimana keluarganya nanti, tetangganya segala macam, iya nggak sih? Iya, Jadi betul. ya aku sih di situ agak geram sih. Jadi kemarin tuh sempat diskusi sama dosen sedikit mengenai hal ini. Apa sih Pak sebetulnya kebijakan yang memang sudah pemerintah Indonesia lakukan dalam merespon adanya COVID-19 ini? Oh ternyata kebijakan itu bernama PSBB, ya kan? Pembatasan sosial ya berskala besar. Dan yang aku ya ini pendapat opini pribadiku ya yang aku miriskan ketika aku menyelidiki akan kebijakan tersebut, loh kok kebijakan ini harus diajukan terlebih dahulu gitu loh dengan oleh daerah yang memang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang bakal nantinya di-approve sama Kementerian Kesehatan ya, which means itu pemerintah pusat kan. Loh ini kan harusnya kebijakannya centralized nggak sih? Centralized jadi segala keputusan yang telah dirumuskan itu bisa diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Jadi jadi top bottom gitu lah. Jadi centralized langsung bergerak langsung ke bawah gitu kan. Tapi ini malah ada beberapa kota yang memang ditolak pengajuannya karena mereka itu memiliki dokumen yang kurang saat proses pengajuan. Kedua,
memiliki anggaran yang cukup untuk untuk menerapkan kebijakan PSBB di daerahnya tersebut. Ini sangat sangat sedih sih, sumpah. Karena saya sih setuju banget ada salah satu perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia, kalau nggak salah itu sekretarisnya sendiri, dia bilang bahwasannya dia merespon tanggapan pemerintah dalam hal menolak daerah yang mengajukan kebijakan PSBB itu. Bahwasannya setidaknya kita juga dapat memanfaatkan sektor lain, iya nggak sih? Kita bisa memanfaatkan sektor swasta. Saat ini juga udah banyak foundation kan, untuk menggalang dana. Kita juga bisa mengajak mereka kerja sama dalam bidang kemanusiaan gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya manajemennya baik, mungkin hal ini dapat saja terjadi. Pemerintah bisa merangkul foundation yang ada di daerahnya, NGO ataupun private sector atau masyarakat sekalipun dalam bersama-sama menghadapi persoalan ini. Namun ya sangat disayangkan karena mungkin bisa dikatakan karakteristik dari pemerintahan kita seperti ini, karakteristik masyarakat Indonesia seperti ini, jadi ya jadi ya udahlah, berdoa aja sekarang tuh. Mungkin Mbak Novi tahu kan keluhan saya selama menanggapi PSBB ini ketika saya ketika saya sharing itu di Instagram saya kan. Tapi ya itu mengenai pemerintah, kenapa nggak centralize gitu kan? Karena ya ini tujuan kita ini untuk memangkas rantai penyebaran sih sebetulnya. Dan jujur nih, kalau Yara mau tahu, saya ini belum dibolehkan pulang sama orang tua saya sendiri. Makanya sampai saat ini saya masih stay di Malang. Boleh pulang, tapi enggak bertemu langsung, stay di rumah. Saya harus cari kos-kosan. Serius. Jadi harus mengkarantina diri sendiri lagi gitu ya. Iya, benar. Iya, ini kedengeran nggak? Soalnya hujan. Kedengeran. Cuma memang agak berisik aja sedikit. Iya, pertama kayak jadi beban gitu loh. Orang tua harus ngeluarin uang lagi untuk saya stay di kos-kosan. Lalu saya juga mikirin gimana makan kalau misalnya di kos-kosan kan pasti harus beli. Bukannya khawatir, saya khawatir kalau beli tuh kayak gimana. Tapi memang kalau terpaksa banget harus beli ya mau gimana lagi kan. Perut juga harus diisi gitu. Terus yang ketiga, banyak resiko juga di perjalanan. Jadi ya itu sih banyak pertimbangan. Dan sampai saat ini kayak saya masih chattingin teman saya satu-satu yang emang dia domisili di Jabodetabek. Lo masih di Malang nggak? Oh, lo masih di Malang. Ya udah, gue aman. Berarti nggak gue sendiri kayak gitu loh. Jadi nggak merasa sendiri gitu ya? Iya, jadi walaupun emang nggak satu atap, tapi ya at least lu di Malang gitu. Iya, betul. Kayak gitu sih. Sorry nih jadi curhat. Iya, nggak apa-apa. Mungkin di satu sisi yang lainnya, kenapa pemerintah nggak centralize gitu? Mungkin karena pemerintah pusat tuh melihat karakteristik masalah dari setiap daerah mungkin beda-beda gitu kali. Jadi mungkin akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah sendiri. Mungkin, kita nggak tahu juga. Cuma, tapi ada benarnya juga tadi kata Kanwari tentang jadi bingung juga sih antara harusnya seperti apa, terus juga PSBB dan lain-lain. Iya, ya, kayak gitu. Oke. Terus kalau menurut kakak sendiri, kira-kira ada bayangan nggak sih kira-kira nih corona kapan gitu selesainya? Menurut saya. Ya, boleh. Ya kita sih pinginnya secepatnya ya, tapi balik lagi sih, karena saya pribadi gitu kan, ini sangat menarik sih sebetulnya, karena ketika memang ada, sebenarnya ini relate dengan subjek yang saya ambil sih di semester 6 ini, saya ambil Comparative Public Administration gitu kan. Jadi itu menjadi triggering menjadi hal yang membuat saya terpacu untuk mencari tahu akan perkembangan COVID-19 di negara-negara selain Indonesia gitu. Saya ada beberapa referensi sih sebetulnya. Jadi
menurut pendapat saya pribadi, kalau misalnya ada orang yang nanya hingga kapan COVID-19 ini berakhir, ya ini tergantung dari kebijakan dan dan kepatuhan masyarakat sih. Seperti let's say kalau di Malaysia atau enggak di Vietnam atau enggak di Thailand gitu kan. Kalau di Malaysia sendiri ada nama kebijakannya itu namanya Kawalan Pergerakan atau MCO, Malaysia Control Order. Jadi MCO ini memang dirilis oleh pemerintah federal dan memang bersifat centralized. Jadi seluruh provinsi, seluruh ya bisa dikatakan seluruh menteri-menteri besar yang ada di setiap provinsi di Malaysia itu mematuhi akan peraturan tersebut gitu. Karena memang Yara sendiri juga tahu kan kalau kalau tentara sudah turun ke lapangan langsung itu artinya negara itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jadi di Malaysia itu memang sudah sampai seperti itu penanganannya. Tentara itu sudah berkeliaran di jalan-jalan mengantisipasi adanya kerumunan masyarakat di tempat-tempat hiburan segala macam. Ada satu statement yang menarik dari salah satu tokoh yang ada di Malaysia, bahwasannya ya udahlah nggak apa-apa kita rugi saat ini, tapi kita kan bakal merasakan manfaatnya di kemudian hari yang jauh lebih baik, ya kan? Karena apa? Kerugian ya mungkin Malaysia saat ini menutup segala sektor kan, dari segi perekonomian itu betul-betul mengganggu mengganggu fungsi perekonomian dari negara tersebut banget kan. Tapi ya itu pasti ada goals yang memang mereka ingin capai gitu, yang mereka ingin gapai gitu. Jadi dan ditambah juga adanya kooperatif gitu dari masyarakat dan pemerintah itu kooperatif dalam artian policy yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah setempat itu betul-betul dipatuhi oleh masyarakat Malaysia. Walaupun emang ada certain lah yang memang juga tidak mematuhi akan hal tersebut. Kalau kita balik lagi ke Vietnam segala macam, pemerintah setempat itu sudah cepat tanggap gitu dalam merespon akan hal COVID-19 ini. Mereka pada saat kan virus outbreak di China ini mulai muncul Desember kan, 31 Desember lah, akhir-akhir bulan Desember itu. Dan di mana pada bulan Januari atau awal tahun 2020 ini pemerintah Vietnam ini udah mulai gencar mengeluarkan kebijakan untuk menghindari keramaian, untuk menutup berbagai fasilitas dan sarana hiburan. Dan alhamdulillahnya gitu loh, saat ini saya barusan baca banget tuh, di Vietnam ini angka kematiannya juga sudah reda karena memang kebijakan dia, saya tahu dia centralized, jadi dia itu memang negara sosialis komunis gitu loh, jadi republik sosialis gitu, jadi memang kebijakan centralized dan seluruh aparatur di bawahnya itu bergerak dalam merespon hal ini gitu. Lalu kalau di Thailand juga di Thailand juga sedikit angka kematian karena memang ya itu sih balik lagi sih, apapun itu di negara manapun balik lagi ke karakteristik orangnya sih menurut aku. Karena ketika memang kebijakan apapun itu yang telah dikeluarkan pemerintah tetapi memang jika karakteristik orang-orang itu tidak memiliki perhatian yang lebih akan hal ini, jadi percuma aja gitu kan. Jadi kalau misalnya Yara bertanya kapan nih COVID-19 ini akan berakhir, kalau menurut aku itu saat ini tuh betul-betul sangat berdoa, ya Allah semoga memang pemerintah Indonesia ini tepat dalam dalam mengeluarkan kebijakan dan bermanfaat bagi kalangan masyarakat banyak gitu. Karena memang kita sebenarnya, aku sendiri pribadi nggak mau mengeluh kalau COVID-19 ini merupakan suatu malapetaka bagi kita. Ya ini nggak munafik ya udahlah kita terima aja atau kayak gimana. Mungkin ada suatu hal yang lebih baik ketika memang kita dapat mengambil hikmahnya atau sisi positif dari adanya kejadian ini gitu kan. Ya aku sih mikirnya kapan ini akan berakhir itu tergantung dari
kesadaran dari masyarakatnya dan pemerintah setempat. Jadi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah betul-betul harus dipatuhi sebetulnya sih. Kayak gitu ya, Ra. Iya, oke. Sorry panjang nih. Gak apa-apa, Kak. Nambah ilmu juga. Kalau dari Mbak Nov, kira-kira menurut Kakak kapan nih kira-kira selesainya corona ini? Kalau menurut aku, sama sih seperti yang diungkapin sama Nuari tadi. Terus aku kan juga kalian lihat nggak sih YouTube-nya Jerome yang kira-kira kapan sih COVID ini berakhir? Aku belum nonton tuh. Lah, itu menurut aku seru juga sih nonton itu. Karena untuk memprediksi kira-kira kapan COVID itu berakhir, itu juga kalau aku lihat dari YouTube-nya Jerome, itu tuh di sana ada kayak 3 skema gitu. Jadi ada 3 kurva, itu masing-masing kurva itu memiliki kayak karakteristik, maksudnya kayak misalkan kurva pertama, itu tidak ada kebijakan dan masyarakat tidak patuh. Maka otomatis kurvanya tinggi dan selesainya itu pasti bakal lama juga gitu. Terus ada skema yang kedua. Skema yang kedua itu ada kebijakan, tapi masyarakatnya sendiri nggak patuh. Jadi otomatis kurvanya ini lebih rendah dari kurva yang pertama tadi, tapi masih sangat, kalau masyarakatnya nggak patuh kan juga lama juga berakhirnya kayak gitu. Terus ada lagi skema yang ketiga. Kalau skema yang ketiga itu ada kebijakan yang tegas dan yang tepat, dan masyarakatnya itu pada patuh semua, sehingga kurvanya itu kayak paling rendah gitu. Jadi otomatis kalau kurvanya rendah kan penyebarannya dan selesainya COVID itu juga selesai. Jadi menurut aku, kira-kira kapan sih COVID ini akan berakhir? Menurut aku yaitu harus ada kebijakan yang tepat dan tegas, serta masyarakat itu bisa benar-benar mematuhi adanya kebijakan tersebut. Dan itu perlu kesadaran juga dari masing-masing masyarakat juga gitu. Jadi nggak bisa sih kita kayak memprediksi yang tepatnya kapan-kapan gitu kan. Cuman kita juga selalu berdoa dan berharap siapa tahu nanti tiba-tiba ada keajaiban gitu ya. Iya. Itu sih kalau menurut aku. Oke, kan tadi Mbak Nov sama Kanwari udah nyinggung dikit nih tentang kebijakan-kebijakan. Nah, kalau menurut Mbak Nov sama Kanwari sendiri, untuk kebijakan yang diterapkan di Indonesia sendiri tuh mengenai corona tuh seperti apa? Dari siapa dulu? Boleh dari Mbak Nov dulu. Kalau menurut aku, kebijakan yang telah diterapkan pemerintah saat ini tuh gimana sih? Menurut aku sendiri, untuk langkah yang diambil pemerintah, pasti pemerintah juga dalam mengambil kebijakan itu nggak main-main gitu kan ya. Menurut aku sih, untuk saat ini, dengan karakteristik masyarakat di Indonesia yang seperti itu, menurut aku sudah bisa dikatakan sudah tepat, tetapi masih kayak perlu lebih lebih ditekankan gitulah kalau menurut aku. Terus untuk bantuan sosial juga gitu, jangan kan banyak masyarakat yang kayak pekerja harian ataupun masyarakat yang nggak bisa dia tuh bekerja dari rumah gitu ya. Jadi pemerintah juga harus lebih memperhatikan mereka gitu, karena mereka kan pendapatan sehari-hari misalkan dari jalan, sedangkan sekarang aja kayak gini social distancing, physical distancing, jadi jarang orang yang juga mau keluar rumah. Terus mereka yang misalkan berjualan di jalan ataupun mereka yang pokoknya sebagai pekerja harian itu juga pasti ekonominya bakal berpengaruh dan bakal berkurang juga kan. Jadi menurut aku pemerintah harus lebih memperhatikan mereka-mereka yang kekurangan kayak gitu. Ya, oke. Kalau dari Kanwari sendiri? Iya, kalau menurut saya, bahwasannya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini, ya tentunya pemerintah memperhatikan dari berbagai faktor ya. Dari ada faktor sosial, ekonomi, lalu juga keamanan dan pertahanan tentunya. Karena apa? Ketahanan dan pertahanan tentu dalam hal ini ketahanan pangan ini menjadi suatu hal yang urgent menurut saya, yang sangat penting, karena saat ini
yang seperti kita ketahui gitu kan, dengan adanya COVID, panic buying, jadi segala dan buruknya hal tersebut dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi yang menyebabkan harga bahan baku menjadi naik, harga kebutuhan medis seperti masker, hand sanitizer dan segala macam menjadi naik. Jadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak manusiawi itu, yang tidak berperi kemanusiaan itu apa ya? Mereka memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan pribadinya seperti itu. Jadi pemerintah juga harus cepat tanggap gitu dalam merespon akan hal ini. Karena ada suatu case yang menarik. Ada salah satu pabrik pembuatan masker di Cakung, Jakarta Timur, itu digerebek oleh kepolisian setempat. Karena masker yang diproduksinya tersebut tidak memenuhi standar nasional Indonesia dan tidak memenuhi standar medis. Maka dari itu pada saat itu memang kepolisian atau aparat menindaklanjuti akan hal tersebut. Namun ketika seorang investigator itu menindaklanjuti akan keberadaan pabrik tersebut, ternyata masih beroperasi gitu loh. Ini apa yang salah? Apakah hanya just buat apa ya, untuk Formalitas aja kah? Formalitas aja kah? Karena memang perizinannya itu sudah dibayar melalui dana yang tidak sedikit oleh pemilik perusahaan dengan aparat terkait, ngerti kan ya maksudnya? Iya, iya. Apa karena ada permainan di belakang ini kah atau kayak gimana? Jadi apa ya? Menurut pendapat saya pemerintah ini harus betul-betul memperhatikan akan hal tersebut juga dari segi ketahanan pangan, ketahanan bahan medis, kebutuhan logistik dan segala macamnya. Dan tentunya hal tersebut juga berdampak bagi orang-orang yang bekerja dalam sektor keseharian kan, seperti ojek online, lalu juga para pedagang-pedagang kaki lima, lalu pemerintah dalam hal ini juga harus memperhatikan akan hal tersebut sih, karena memang bukannya ini kan merupakan hal yang tidak kita inginkan sebetulnya kan, tapi kita harus terima gitu loh. Tapi dalam hal ini pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat yang memang saat ini bekerja seperti yang telah saya sebutkan tadi untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Mungkin kan ini merasa berat gitu loh. Ya merasa beratnya karena apa? Memang yang biasanya dia itu mendapatkan kebutuhan sehari-hari melalui pekerjaan sehari-harinya sebagai kurir, sebagai ojek online segala macam, dengan adanya hal ini jadi berkurang pendapatannya. Nah, pemerintah apa nih? Kebijakan apa nih yang memang memang strategis bisa diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia? Memang sih saat ini Jokowi ini pemerintahan saat ini telah mengalokasikan uang sejumlah 600.000 kalau saya nggak salah, 600.000 untuk 3 bulan bagi keluarga yang kurang mampu. Tapi saya tekankan lagi, kita semua tahu kan birokrasi di Indonesia itu bagaimana. Semoga aja sih segala kebijakan yang terkait mengenai COVID-19 ini betul-betul direform gitu. Jadi adanya pemangkasan birokrasi yang memang tadinya cenderung lamban menjadi lebih agresif gitu loh, lebih cepat gitu loh. Karena hal ini tuh bukan merupakan hal yang sepele, karena satu hal dapat berpengaruh terhadap hal lainnya gitu, seperti itu. Dan saat inilah menurut pendapat saya gitu, khususnya kita harus sadar bahwasannya administrasi publik ini betul-betul sangat diperlukan gitu loh. Saat inilah lembaga-lembaga negara, kementerian, non-lembaga atau departemen kementerian itu sangat berfungsi, sedang dipertontonkan fungsi dari kinerja mereka masing-masing. Karena apa? Selama ini sebelum adanya kejadian ini kita mengetahui nih output dan outcome mereka nih selama mereka bekerja sebelum adanya kejadian ini. Jadi mungkinlah saat ini diuji oleh Allah gitu kan. Nih,
lembaga berfungsi nggak? Selama ini kemana aja? Oh, dengan adanya kejadian ini mungkin dia bisa mengeluarkan fungsinya itu secara langsung, direct functioning kepada masyarakat, gitu kan. Jadi, ya, aduh, sangat disayangkan sih kalau memang kebijakan ini tuh nggak dipatuhi, dan balik lagi, sempat kayak mikir, yang tadi, ini relate sih dengan perkataan saya tadi, oh pemerintah yang saya takuti tadi, oh pemerintah apakah dia telah memikirkan bagaimana apabila memang mahasiswa ada seseorang yang memang pulang ke kampung halamannya, apakah ada jaminan bagi dia untuk tidak terjadi apa-apa gitu. Oke lah kalau dikeluarkannya social distancing segala macam. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga hal itu dapat terjangkit pada orang yang memang sebelumnya tidak terjangkit seperti itu. Oh baru deh kemarin kan 2 hari yang lalu baru ada terminate operation untuk seluruh armada angkutan transportasi. Jadi apa ya, cenderung bisa dibilang saking banyaknya argumentasi, saking banyaknya apa ya, kepentingan-kepentingan. Jadi membuat hal ini tuh lamban diantisipasi seperti itu sih. Sebetulnya hal ini tuh masyarakat sudah sadari, ya kan? Seperti just in case yang tadi saya telah sebutkan, kenapa sih nggak dari kemarin aja gitu loh? Baru kan kebijakan ini. Ya, ini bukannya apa, karena relate aja gitu dengan kehidupan saya gitu sebagai masyarakat Indonesia yang turut juga merasakan dampak dari adanya COVID-19 ini, seperti itu. Oke. Dan sebenarnya juga percuma juga kalau misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bagus, tapi masyarakatnya juga nggak ngikutin atau nggak mematuhi, ya sama aja jatuhnya ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Nah, kakak sendiri tuh udah dengar belum sih yang di balik COVID-19 ini katanya ada konspirasi gitu? Ya. Kalau dari kakak sendiri, kan banyak ya, konspirasi-konspirasi teori yang, dan nggak cuma satu gitu, tapi emang ada beberapa. Nah, kalau dari kakak sendiri, ada tahu nggak tentang konspirasi-konspirasi itu? Dari Mbak Nov dulu boleh? Benar. Kalau dari aku sendiri, soal konspirasi COVID ini sendiri, aku sih belum terlalu nggak atau paham bener gitu ya. Cuman aku tadi kayak ngelihat sekilas di YouTube-nya Deddy Corbuzier kan, itu yang tentang konspirasi itulah. Sebenarnya kalau pendapat aku sendiri, aku kurang begitu nggak, jadi aku nggak berani berargumen banyak soal konspirasi itu. Oke. Kalau Kanwari, gimana nih Kak? Sepertinya kayak ya. tahu banyak nih kayak tentang konspirasi ini nih. Jadi kalau aku sih udah sempat ngelihat beberapa statement atau highlight yang menyatakan bahwasannya ada konspirasi di balik adanya COVID-19 ini. Yang pertama itu konspirasi mengenai, oh ternyata ini tuh merupakan buatan Amerika, lalu ada laboratorium di Wuhan yang memang sengaja membuat hal ini dapat terjadi gitu dengan dia menyebarkan suatu yang nggak tahulah racikan atau kayak gimana, dan bahwasannya ada yang menyatakan bahwasannya ini merupakan perselisihan ekonomi, dampak perselisihan ekonomi antara Malaysia dan China, lalu juga ya ini untuk meningkatkan meningkatkan pemasukan bagi para pengusaha perusahaan medis atau sebagainya. Tapi apa ya, kalau sempat sih terlintas apakah ini benar gitu loh terjadi. Kalau misalnya emang ini benar terjadi, kenapa hampir negara di seluruh dunia betul-betul apa ya? Ya apakah memang ini memiliki suatu goals yang mana memang goals-nya itu untuk membersihkan dunia. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kan kalau misalnya memang dengan adanya kejadian ini, orang, ya ini sih pemikiran sederhana, merespon adanya konspirasi itu ya. Oke, kalau misalnya ada konspirasi seperti itu, dan ada COVID-19 ini, yang mana pemerintah setempat maupun pemerintah negara-negara lain di luar sana menyatakan bahwasannya kita harus stay di rumah, yang mana itu dapat menyebabkan
pengurangan emisi gas dari kegiatan industri, pengurangan emisi gas dari transportasi umum dan transportasi pribadi, dan berbagai macam lainnya kan. Namun, mungkin dari hal itu bisa berdampak bagi kebaikan global gitu loh. Maksudnya di sini tuh kebaikan global itu kebaikan dari segi lingkungan, environment-nya, mungkin dari segi emisi gas atau efek rumah kaca atau lain sebagainya. Mungkin ya. Tapi ya oke lah kalau misalnya memang konspirasi dan respon saya terhadap konspirasi seperti itu, ya berarti kan ada dampak baiknya. Tapi kalau misalnya dikaji lebih lanjut, kayaknya nggak sesederhana itu pemikiran saya gitu loh. Jadi pasti ada something yang memang betul ini kehendak dari Yang Maha Kuasa gitu loh. Karena ketika memang diselidiki lebih lanjut, hal ini tuh nggak terjadi saat ini saja. Sudah ada virus outbreak yang memang menelan banyak korban jiwa. Saya kurang paham ya untuk mengenai tahunnya itu berapa, tapi virus ini dinamakan Spain virus. Jadi virus yang tersebar dari Spanyol. Dan itu memiliki angka kematian yang jauh lebih tinggi dibandingkan COVID-19 ini, tapi menyebarnya itu tidak terlalu luas seluas COVID-19 ini. Tapi kalau misalnya ini dikatakan suatu konspirasi, tentunya kan bakal banyak dong aspek orang-orang yang dirugikan. Nggak orang-orang saja, organisasi atau lembaga dan perusahaan-perusahaan asing maupun nasional juga merasa dirugikan dong. Seperti let's say perusahaan jasa penerbangan. Mereka banyak sekali yang memang jam operasionalnya saat ini tuh dibatasi, dan memang banyak pesawat-pesawat mereka, maskapai mereka itu tidak beroperasi dan pesawatnya itu betul-betul mangkrak gitu loh. Hanya stay di bandara tanpa ada melakukan penerbangan domestik maupun internasional. Jadi, tapi kalau konspirasi jahat banget nggak sih? Maksudnya kayak ini kan merugikan banget dong. Ya kalau misalnya di kehidupan normal, maskapai yang harusnya terbang 5 kali penerbangan dalam 1 hari, tapi dia itu malah melaksanakan penerbangan 4 kali dalam 1 hari, itu saja udah ruginya berpuluh-puluh M. Tetapi apabila memang ini disangkut pautkan dengan kejadian ini, dia ruginya lebih dari itu dong. Iya kan? Paham nggak logikanya masuk? Iya kan? Pasti lebih tinggi dong kerugian yang dialami. Maka dari itu kan ada sisi komparasinya antara kalau ini dijadikan konspirasi tapi jahat banget, pasti banyak banget dong yang dirugikan. Terutama dalam case yang tadi saya berikan contohnya kayak gitu sih. Ya. Sebenarnya banyak yang aku tahu pun juga banyak juga ya tentang katanya untuk pengalihan isu antara Amerika dan Cina, katanya seperti itu. Ada juga playing victim juga, jadi katanya Cinanya sendiri yang menyebarkan virus itu agar mendapat empati dari negara-negara di dunia. Tapi benar juga tadi kata Kanwari, kayak kalau misalnya benar seperti itu, jahat juga sebenarnya ya. Kayak sangat merugikan, dan aku rasa nggak cuma 1-2 negara, tapi memang banyak negara dan banyak sektor yang dirugikan seperti itu ya kayak. Betul. Benar. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ending. Jadi, kita nih ada, kemarin tuh sempat di Instagramnya Humanistik, buka Q&A tentang apa sih yang dirindukan dari bulan puasa, gitu kan. Nah, apalagi kan sekarang lagi kayak gini tuh jadi tambah merindukan suasana-suasana di bulan puasa atau bulan Ramadan ini kan. Kalau dari hal-hal sendiri, yang paling dikangenin tuh apa sih dari bulan Ramadan? Dari Kanwari dulu boleh? Kalau saya yang paling dikangenin sih kumpul sama keluarga, sama masak-masakan rumahan sih. Itu yang paling dikangenin. Oh iya, parah. Kalau dari Mbak Nov, yang dikangenin apa nih? Kalau dari aku yang paling dikangen itu berburu kuliner menjelang
berbuka gitu. Jadi Oh, cari ngabuburit. 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 Iya. Nyari takjil. Kan Pinggir biasanya kayak jalan gitu ya, Kak? jalan-jalan. Iya, Hmm. jalan-jalan kemana gitu. Ini udah kayak ya udah di rumah aja, nggak kemana-mana gitu. Jadi ngapa-ngapain ya bikin sendiri, nggak bisa kayak sekedar pengen tahu alun-alun Kota Batu aja. Aku tuh nggak pernah ke sana loh. Oh iya, Kak. Padahal deket. Rumahku tuh cuman 7 menit kalau nggak salah, pakai motor 5 menit apa 7 menit gitu ke alun-alun Batu. Tapi ya gitu, gara-gara ada ini jadi sekedar mau pengen ke alun-alun, misalkan cari cilok ataupun cari apa gitu, kayak ya udah nggak bisa gitu. Jadi Nah, sementara menahan ego dulu gitu. menahan dulu ya demi kebaikan ke Iya. depannya. Nah, kalau misalnya dari area publik sendiri nih, banyak yang sama juga, katanya ada yang kangen sama bukber. Itu pasti nggak sih, kayak kita dengan suasana seperti ini akhirnya menyadari bahwa momen-momen kayak kumpul-kumpul sama keluarga, kumpul-kumpul sama teman-teman tuh memang momen yang berharga banget gitu ya. Sini ada Iya. bukber, ada yang taraweh di masjid. Sedangkan sekarang kita nggak bisa taraweh di masjid kan. Terus ada juga yang katanya itikaf di masjid. Terus ada juga yang bener tadi nyari takjil itu ngabuburit. Terus juga ada yang bilang main mercon, katanya kangen main mercon. Waduh. Ada lagi yang bilang sahur on the road. Juga ada sahur on the road. Terus apa lagi nih? Kita lihat lagi. Ada yang bilang main sama teman-teman sampai sahur. Ya Allah, ini udah main sama teman-teman sampai sahur tuh gimana tuh ceritanya tuh? Terus juga ada intinya banyak yang bilang kumpul-kumpul bareng teman-teman sama keluarga itu yang paling banyak masuk ke Q&A kita, karena memang tadi yang sudah aku sebutin tadi, kita di saat seperti ini akhirnya kita mulai menyadari bahwa memang kumpul-kumpul dan quality time bareng orang-orang terdekat tuh emang penting banget gitu ya, Kak. Benar. Oke. Terima kasih banyak Kakak atas waktunya. Dan semoga sehat selalu. Buat Kanwari, sabar-sabar karena harus menunggu di Malang sampai semua ini selesai. Terus semoga sehat-sehat, semoga selalu dilindungi, dan semoga semuanya cepat pulih. Semoga semuanya cepat hilang nih corona-corona ini, semoga cepat selesai. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak, Bano, Kanwari, atas waktunya. Sama-sama. Oke. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ya.